Sesungguhnya khilafah yang terakhir itu di mana? Di Turki. Dan akan muncul khilafah kembali yang terakhir kalinya. Kalau merujuk kepada apa yang disampaikan Nabi, akan berdiri kembali khilafah alamin hajin nubuwah. Akan kembali munculnya khilafah kelak. Sebelum kemudian Allah menegakkan hari kiamat dan menerbitkan matahari dari arah barat. Janji dari Nabi, dan Nabi tidak pernah berdusta, dan orang yang dibenarkan omongannya adalah Rasul. Akan berdiri kembali khilafah alamin hajin nubuwah. Akan berdiri kembali khilafah alamin hajin nubuwah, membawa kedamaian, membawa keadilan, dan membawa akidah dan tauhid di atas muka bumi ini. Dan itu janji yang akan muncul kembali setelah jatuhnya khilafah yang terakhir 1924 pada bulan Maret di Turki. Makanya setelah kehidupan jatuhnya khilafah Utsmaniyah, kita ini sebagaimana anak ayam yang kehilangan induknya sampai kemudian tercerai-berai, sampai akhirnya kita dipotong-potong jadi negara-negara kecil setelah pasca peperangan dunia kedua. Coba Bapak, dulu tidak ada itu Muslim Saudi, Muslim Mesir, semuanya jadi satu khilafah. Mesir itu pada zaman Rasulullah, pada zaman khilafah itu bukan negara tetapi apa? Provinsi. Sampai kemudian beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah manuskrip, ternyata ada hubungan erat antara khilafah Utsmaniyah sampai dengan Aceh. Dan itu menunjukkan betapa besarnya kekuatan khilafah, dan sesungguhnya khilafah itulah perkara yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh orang-orang kafir ketika kaum muslimin berkumpul dalam satu komando, yaitu komando khilafah yang menjalankan kitabullah dan sunnah. Makanya janji dari Allah itu apa? Khilafah itu muncul, dan orang kafir itu membaca itu, Pak. Makanya kalau kita perhatikan riset-riset yang dilakukan oleh orang kafir, yaitu adalah riset bagaimana dia selalu meneliti dan mengamati kondisi kaum muslimin ketika sudah mengarah kepada perkara itu. Makanya mereka berusaha untuk melambatkan, walaupun mereka itu tahu kemenangan Islam itu datang. Makanya hari ini kita dapatkan permusuhan. Tidak ada agama yang paling dimusuhi di atas muka bumi kecuali Islam. Tidak ada agama yang mendapatkan permusuhan paling besar di atas muka bumi kecuali adalah Islam. Kalau agama ini bukan turun dari Allah, sudah hancur dan sudah punah jauh ratusan tahun sebelum kita lahir. Tapi karena agama ini adalah agama yang lahir dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadikan Allah mengabadikan Islam sampai akhir zaman. Makanya orang-orang kafir itu ngerti betul, kemenangan Islam itu pasti datang. Karena bisa jadi, maaf Pak, orang kafir itu bisa meredam semangat Islam, tapi tidak bisa meredam kemenangan. Mereka bisa merusak bunga, tapi mereka tidak bisa menahan musim semi untuk datang. Dan musim semi bagi kehidupan Islam adalah kemenangan bagi kaum muslimin.